Ya Bapa, Engkaulah pengharapan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau seringkali jalan kami bukan menuju pada jalan yang benar, justru malah menghancurkan kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kiranya kasih-Mu yang boleh menjamah setiap kami, yang boleh melembutkan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat seperti Engkau melihat terhadap diri kami, terhadap apa yang kami lakukan. Dan Tuhan, kiranya kami boleh Kau tuntun untuk diajar, untuk melakukan apa yang benar di hadapan Engkau. Tuhan, pimpin kami, dan jika sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh terus membantu kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi pemikiran-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh belajar dan berjuang terus menjadi anak yang menyenangkan hati Engkau. Urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikannya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membaca ayat yang genap. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta memperbaharui kekuatanmu.
Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita beribadah Rabu Abu. Ya, biasanya kita tahu ya, bis kita kenal ada pengolesan abu, ya, tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara, penting sekali untuk kita ketika kita beribadah Rabu Abu dalam pengolesan debu ini, itu bukan hanya sekedar ritual yang tanpa makna. Kita harus mempersiapkan hati kita. Ya. Untuk apa mempersiapkan hati kita? Untuk menjauhkan diri kita dari segala kepalsuan ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita juga perlu melihat, menguji kembali seperti tadi di lagu yang pertama. Untuk selidiki aku Tuhan. Apakah apa yang aku lakukan itu sesuai enggak dengan apa yang Engkau inginkan? Nah, permasalahan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia itu merasa diri benar dan tidak menyadari kesalahannya. Ya. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Ada seorang pemabuk, kemudian dia diberhentikan oleh polisi. Pemabuk ini kemudian bertanya kepada Pak Polisi, "Bapak, kesalahan saya apa? Saya pakai helm. Saya juga bawa surat-surat, SIM, STNK lengkap. Lalu di mana masalahnya? Bapak jangan semena-mena terhadap saya, mentang Bapak ini polisi bisa menahan siapa saja." Lalu kemudian polisi ini berkata kepada bapak ini, "Bapak, yuk mari kita ke pinggir jalan dulu gitu ya. Kita bicarakan baik-baik." Lalu kemudian polisi itu membawa si bapak itu ke pinggir jalan dan bertanya, "Bapak sedang mabuk ya?" Si pemabuk itu berkata, "Tidak, kalau saya mabuk, bagaimana mungkin saya membawa surat-surat saya lengkap, saya memakai helm?" Lalu polisi itu menjawab, "Benar, Bapak membawa surat lengkap, pakai helm. Tapi yang menjadi masalah, Bapak tidak bawa motornya." Jadi dia bawa lengkap semua helm gini, tapi motornya tidak ada. Namanya juga orang mabuk. Dan Bapak ini membahayakan diri Bapak dan pengemudi lain di tengah jalan. Si pemabuk ini dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak membawa motor. Tetapi dirinya merasa benar hanya karena bawa suratnya lengkap dan pakai helm. Nah, saudara, si bapak ini, si pemabuk ini merasa dirinya benar. Karena dirinya sebetulnya tidak sadar bahwa dia salah. Nah, bukankah kita sebagai manusia seringkali juga seperti itu? Merasa diri kita ini benar. Kita tidak tanya Tuhan, apakah tindakan saya itu salah atau enggak? Ini juga dialami oleh bacaan yang kita baca barusan. Bangsa Israel ini tidak sadar bahwa mereka itu salah, mereka merasa dirinya benar. Kemudian mereka mempertanyakan kepada Tuhan, "Di mana kepedulian Engkau?" Nah, oleh karena itu Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Maka dikatakan, "Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan." Jadi Yesaya disuruh Tuhan untuk mengatakan dengan suara yang kuat,
tentang pelanggaran orang Israel. Artinya ketika Yesaya disuruh mengatakan kuat-kuat, ini sangat penting. Mengapa harus dengan suara yang keras? Supaya mereka sadar. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dikatakan kan mereka mencari Tuhan, mereka berusaha mengenal jalan Tuhan, ibadah jalan terus, tetap melakukan ritual keagamaan. Dan kemudian mereka mempertanyakan, kok Tuhan engkau tidak peduli sama kami? Kami sudah puasa loh, kami sudah merendahkan diri loh. Tapi kenapa engkau nggak menghiraukan kami? Tentu saja kalau kita lihat konteksnya saat itu mereka begitu kecewa. Jadi kalau kita baca dari kitab Yesaya itu terdiri dari 3 bagian. Di mana sebelum pembuangan, pada waktu pembuangan, dan setelah pembuangan. Dan kitab yang tadi kita baca ini, di pasal yang kita baca setelah terjadinya pembuangan. Setelah mereka kembali pulang. Mereka kecewa karena begitu sampai ke Yerusalem, bait Allah terbengkalai dan perlu diperbaiki. Rumah mereka sudah ada yang menempati. Belum lagi ada bangsa sekitar yang berusaha untuk mengusir mereka atau menekan mereka. Wajarkah mereka mengeluh? Sepertinya wajar. Karena mereka sudah melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi kok sepertinya Tuhan tidak mempedulikan mereka. Bukankah kadang-kadang kita juga mengalami demikian? Terutama ketika kita mengalami masalahnya besar lagi. Tuhan, bukankah aku udah rajin datang ibadah ke gereja, Rabu-Abu aku datang, STM aku rajin. Tapi mengapa kok kehidupan aku masih seperti ini? Kok sepertinya engkau tidak peduli kepada aku? Sepertinya sia-sia nih pelayanan aku ini kepada engkau. Nah saudara yang terkasih, itulah kelemahan manusia. Kita cenderung lebih peduli dengan perasaan kita sendiri tanpa memikirkan perasaan Tuhan seperti apa. Pernahkah kita bertanya pendapat kepada Tuhan tentang diri kita, tentang pelayanan kita, tentang tingkah laku kita di hadapan Tuhan? Bagaimana jika pendapat Tuhan seperti ini? Tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Coba jawab dalam diri kita, dalam hati kita. Kamu cari Tuhan untuk apa? Mengenal jalan Tuhan untuk apa? Mengerti firman Tuhan untuk apa? Menanyakan hukum Tuhan untuk apa? Mendekatkan diri pada Tuhan untuk apa? Mungkin kita mencari Tuhan dan menanyakan jalannya, tapi ketika kita diberitahukan jalannya, kita pura-pura tidak tahu. Kita tidak melakukan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita lebih cenderung menggunakan jalan kita sendiri. Mengenal Tuhan yang maha kasih dan penuh perhatian, tapi kita tidak menunjukkan diri sebagai anak yang mencontoh bapaknya. Tidak peduli dengan sekeliling kita. Ini kan sama seperti seorang anak yang datang kepada papanya minta nasihat, minta petunjuk. Tapi sebetulnya hanya sekedar lip service saja, hanya sekedar bertanya saja. Nasihat ayahnya tidak digubris, ya cuma sekedar formalitas. Coba bayangkan perasaan Tuhan. Saudara kalau punya teman yang mencari saudara, kemudian dia lagi ada masalah, minta nasihat sama kita berikan nasihat, tapi dia tidak menuruti nasihat kita, bahkan dia malah terjerumus dengan masalah yang semakin dalam. Dan kemudian dia komplain sama kita, kamu kok teman saya, katanya kamu bantu saya, kok
kamu nggak peduli sama saya. Nih liatin masalah saya jadi seperti ini. Pasti kita kesel kan. Lah aku kan sudah nasihatin kamu seperti ini, tapi kamu nggak ngikutin. Nah kita mulai terbayang perasaan Tuhan seperti apa. Manusia itu sering merasa benar, padahal tidak sadar melakukan apa yang salah bagi Tuhan atau menurut Tuhan. Bangsa Israel rajin puasa, tapi hatinya tidak fokus pada Tuhan. Hanya menjalani ritual saja tanpa menguji hatinya di hadapan Tuhan. Mereka dikatakan merendahkan diri, menunduk seperti gelagah. Gelagah itu seperti bunga rumput yang dia menunduk seperti itu. Jadi kelihatannya mereka sungguh-sungguh berpuasa, mukanya muram gitu ya, kelihatan kelaparan. Tapi hati mereka sebetulnya tidak benar-benar untuk datang kepada Tuhan. Mereka diibaratkan sebagai orang yang munafik. Sama seperti membentangkan kain, karung, dan abu sebagai alas tidur. Berusaha membuat hidupnya tidak nyaman, tanda aku bertobat sama Tuhan. Tapi pada kenyataannya fokus mereka masih mengurus urusan mereka sendiri. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang penuh ketidakadilan. Tingkah lakunya tidak berubah. Suka menindas orang lain, mengajak orang lain ribut terus, tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Padahal kalau kita betul-betul sungguh fokus sama Tuhan, harusnya kan tingkah laku kita akan semakin diubahkan. Yang tadinya suka marah-marah, jadi lebih menahan diri dan lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatu. Yang tadinya selalu ingin diperhatikan gitu ya. Selalu ingin disapa. Tapi begitu tahu fokus kita bukan hanya pada diri kita sendiri tapi kepada Tuhan dan juga orang-orang sekitar kita. Kita mulai belajar memperhatikan orang lain. Memberikan senyum pada orang lain. Ramah buat orang lain. Melihat orang lain butuh bantuan, cepat tanggap. Kalau kita masih mempertahankan diri kita tanpa perubahan, tetap hidup dalam kungkungan dosa, kita akan menjadi seorang munafik yang sering dikeluhkan oleh orang-orang yang bukan pengikut Kristen, yang bukan pengikut Yesus, ketika melihat kita. Kok kamu suka sering ke gereja, sering pelayanan, tapi kok sikap kamu seperti itu, tidak ada ciri sebagai anak Tuhan. Sama seperti sekarang, ketika kita diolesi di dahi sebagai tanda pertobatan, tetapi sebenarnya kita tidak mau berubah, ya percuma saja. Jangan tiru bangsa Israel yang kehidupan keagamaannya penuh dengan kemunafikan. Tuhan tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati dan pikiranmu. Membaca firman Tuhan, kita mungkin rajin, tapi belum tentu kita merenungkannya. Merenungkan firman Tuhan, belum tentu melakukannya. Melayani, belum tentu melayani Tuhan. Nah, untuk itu kita harus terus mengujinya. Tanya Tuhan, jujurlah kepada diri sendiri. Apakah yang saya lakukan ini sebetulnya menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Sesuai dengan kehendaknya atau enggak? Tuhan yang paling tahu tentang hati kita. Mudah atau tidak untuk bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan? Memikul salib. Saya rasa tidak mudah. Pasti kita juga kebayangkan, aduh Tuhan, saya pengen berubah menjadi orang yang mengikuti Engkau, mengikuti firman. Misalnya menjadi pribadi yang tidak pendendam,
yang pengennya mengampuni orang yang menyakiti kita. Tapi sementara lukanya begitu dalam Tuhan. Gimana caranya saya bisa pulih? Atau mungkin kita juga bergumul bagaimana mengubah kebiasaan kita yang sering kali salah dan kita coba lagi, gagal lagi. Tidak mudah, betul. Lalu harus bagaimana? Kalau kita tahu kita tidak mampu, datanglah kepada Tuhan yang mampu untuk mengubahkan kita. Datang dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepadanya, memohon padanya, merendahkan hati kita. Tapi dengan niat kita memang mau berubah, mau bertobat. Mohon Tuhan ubahkan hati dan pikiran kita, supaya kita belajar dan mengerti apa yang sebetulnya menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu ketika saya mengantar seorang hamba Tuhan, ketika saya masih muda, masih kuliah gitu ya. Saya mengantar dia, kemudian hujan mulai turun. Kemudian dia berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan ini. Dan hujan berhenti gitu ya. Wah, saya begitu kagum. Wah, orang ini luar biasa diberkati Tuhan. Tapi kemudian ketika dalam perenungan saya, apakah memang doanya harus seperti itu di hadapan Tuhan? Sekarang kalau saya kehujanan, pertama yang saya lakukan, saya coba mengucap syukur sama Tuhan atas hujan. Karena hujan memberikan pertumbuhan bagi tanaman-tanaman. Kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya memang saat ini membutuhkan hujan berhenti. Tapi kalau Engkau pandang hujan ini baik, maka terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dan mohon berilah saya kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang saya hadapi ini. Belum tentu apa yang baik buat diri kita, baik juga buat orang lain. Kita belajar melihat sekeliling kita. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti harusnya mengasihi orang lain di sekitar kita. Dan Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita untuk hidup dalam pertobatan. Meskipun dalam prakteknya kita coba, kita gagal. Jangan ragu, bertobat lagi, gagal lagi, bertobat lagi dan terus berusaha. Saudara, Tuhan pasti tolong kita. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas apapun juga. Dan saudara, satu hal yang indah, yaitu janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika kita betul-betul hati kita berusaha untuk bertobat kepada Tuhan. Dia berjanji, terangmu akan merekah seperti fajar. Artinya terang Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita. Memberikan kita hikmat bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu. Sehingga kita bisa menyalurkan terang itu kepada orang lain. Saudara ingat tentang kisah penciptaan, di mana awalnya kacau balau, terus kemudian terang itu ada. Dia membuka sesuatu yang baru. Ketika terang itu ada, dia menyinari dan membuat segala yang kacau menjadi terlihat dan berusaha untuk dibereskan dan dibenarkan. Janji Tuhan apa lagi? Janji Tuhan bahwa luka kita akan pulih dengan segera. Tuhan menjanjikan Dia memulihkan luka hati kita, sakit hati kita. Tuhan janji. Namun mengapa terkadang kita tidak merasakan dengan segera luka itu pulih? Karena kita sendiri yang tidak mau untuk
dibersihkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Kita sendiri yang terus memegang luka itu dalam-dalam, mengingat terus, sebel terus, benci terus. Tapi Tuhan katakan, ampunilah, ampunilah, pulihkanlah dirimu. Mohon kasih Tuhan tinggal dalam diri kita. Yang ketiga, kalau kebenaran Tuhan ada di barisan depan kita, kita melakukan kebenaran Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang kita. Artinya ketika kita menyatakan kebenaran Tuhan melalui tindakan dan tingkah laku kita, maka kemuliaan Tuhan akan menyertai kita. Bantuan Tuhan akan menyertai kita. Kekuatan Tuhan akan menguatkan kita. Dan ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu harus murni, harus jujur, harus tulus. Sehingga kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan menjawab kita. Saudara yang terkasih, wujud kasih kepada Allah adalah dengan memperbaharui diri kita dan juga mengasihi sesama. Tuhan mengasihi kita dan membebaskan kita dari segala dosa kita. Ibadah, doa, dan persembahan tanpa aplikasi kasih kepada sesama tidak ada gunanya bagi Allah. Ibadah sejati itu adalah ketika apa yang kita ketahui tentang kehendak Tuhan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, pengolesan abu pada dahi kita. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan akan menjadi ritual tanpa makna kalau kita tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita melakukannya bukan karena ini kebiasaan atau ritual yang harus dijalankan, tetapi dengan hati yang tulus dan benar-benar memohon agar Tuhan berkenan kepada kita. Jangan ragu, mintalah petunjuk Tuhan dan taatilah. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bisa menjalankan keadilan dan kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami benar-benar sungguh dengan tulus hati datang kepada Engkau dan mengatakan, Tuhan, ini aku. Aku tahu Tuhan, aku begitu banyak salah, aku begitu banyak dosa. Tuhan, tunjukkanlah kepada aku apa yang aku harus perbaiki. Dan kiranya aku Tuhan boleh kembali bertobat kepada Engkau. Dan melalui penorehan abu ini, kami benar-benar datang kepada Engkau. Dan mengingat kembali keberadaan kami yang tadinya adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, kami datang ke hadapan-Mu untuk merendahkan diri dan bertobat. Amin.